Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi STEMIK AMIK Bandung yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sampai kepada pertemuan kedua mata kuliah Character Building Religion 1 atau mata kuliah agama 1. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah mahasiswa memahami konsep rukun iman dan akhlak dalam belajar mencari ilmu serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan capaian mata kuliahnya adalah mahasiswa setelah selesai kuliah ini diharapkan mampu memahami konsep tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sifat-sifatnya yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala dengan dalil akli dan nakli serta meresapnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam diri manusia, khususnya dalam diri mahasiswa. Untuk outline-nya kita akan membahas tentang pengertian sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz dengan dalil-dalilnya baik nakli maupun akli. Baiklah para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, yang pertama adalah tentang definisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Iman artinya kepercayaan ataupun keyakinan, percaya atau yakin. Itu menurut dari sisi bahasa ya. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah kepercayaan yang diyakini dalam hati, diikrarkan atau diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan sehari-hari. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Pertama kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah bersifat wajib wujud ya, atau sifat wujud. Mustahil adalah Adam ya. Adam pakai ain yang artinya tiada, sedangkan wujud artinya ada. Jadi yang pertama adalah sifat wujud bagi Allah, artinya Allah itu ada. Kebalikan dari sifat wujud itu adalah Adam, artinya mustahil, Allah tiada. Allah Subhanahu wa taala itu wajib bersifat wujud, artinya Allah wajib ada. Akal sehat tidak menerima atau mustahil bila Allah itu tidak ada. Dalil nakli bahwa Allah itu wajib bersifat wujud antaranya terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 73, Al-Quran surat Al-An'am ayat 102. Adapun tanda-tanda wujud, sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sehingga manusia tidak akan mampu menyebutkannya satu persatu. Singkatnya, bukti-bukti tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu terdapat di dalam diri manusia sendiri dan di luar diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda wujud dan kuasa Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 20 sampai dengan 21. Jika Anda sekalian melihat mobil, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, tentu logika kamu akan berbicara bahwa alat-alat transportasi tersebut ada yang membuatnya. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya begitu saja. Pembuatnya pasti lebih dulu ada daripada yang dibuatnya. Di sini berlaku hukum kausalitas atau sebab akibat. Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya. Semua orang mengatakan secara logika bahwa sudah tentu wajib Allah itu bersifat qidam, artinya lebih dahulu
dari segala makhluknya. Jadi Allah ada, kemudian baru makhluknya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat hudus atau baru. Karena Allah sudah ada sebelum alam semesta dan segala isinya. Jadi tidak mungkin Allah itu baru, ada ciptaannya baru Allah. Itu mustahil sekali. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian yang berbahagia, Allah itu sudah ada sebelum alam semesta ini. Adanya Allah tidak ada permulaan dan tidak ada berkesudahan. Karena Allah itu mutlak. Dalam hal ini hukum kausalitas tidak berlaku pada zat Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kuasa. Dalil bahwa Allah itu wajib bersifat qidam adalah firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 3. Jadi sifat yang kedua adalah sifat qidam. Artinya Allah itu terdahulu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, Huwal awal wal akhir wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Para mahasiswi yang berbahagia, berikutnya sifat Allah yang ketiga adalah Allah wajib bersifat baqo, artinya kekal, mustahil fana atau hancur. Allah wajib bersifat baqo, ya. Maksudnya Allah itu wajib bersifat kekal, senantiasa ada dan tidak akan mengalami kebinasaan. Dalil nakli bahwa Allah itu bersifat kekal adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Adapun dalil akli bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wajib bersifat baqo adalah sebagai berikut. Jika Allah itu tidak bersifat kekal, berarti Allah itu binasa atau berkesudahan. Jika Allah itu berkesudahan atau binasa, berarti Allah itu sama dengan makhluknya. Padahal Allah itu bukan makhluk yang diciptakan dan dibinasakan, tapi Allah itu justru adalah Khaliq yang menciptakan dan membinasakan semua makhluk. Akal sehat tidak menerima atau memustahilkan bila Allah Subhanahu wa taala itu bersifat fana atau mengalami kebinasaan. Selanjutnya, sifat yang keempat wajib bagi Allah itu adalah mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya yang bersifat baru, dan mustahil bersifat mumasalatul hawadisi. Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat mukhalafatul hawadisi, artinya berlainan dan berbeda dengan segala yang baru, yaitu yang disebut dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Akal sehat tidak menerima atau memustahilkan Allah bersifat serupa dengan makhluknya. Mumasalatul hawadisi, perbedaan antara Allah dan semua makhluknya itu terdapat pada zatnya, pada sifatnya dan perbuatannya. Salah satu perbedaan antara zat Allah dan semua makhluknya adalah zat Allah dengan sendirinya. Zat Allah itu ada dengan sendirinya. Sedangkan adanya semua makhluk Allah karena ada yang mengadakan. Segala sifat Allah berlainan dengan segala sifat makhluknya. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berkuasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, dan berkata-kata. Sifat-sifat tersebut tampaknya sama seperti yang terdapat pada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi persamaan sifat manusia dengan sifat Allah tersebut hanya dalam sebutannya saja. Sedangkan pada hakikatnya itu berbeda. Demikian juga segala perbuatan Allah berbeda dengan segala perbuatan makhluknya. Apa yang diciptakan Allah berlainan dengan apa yang diciptakan makhluknya. Jika Allah menciptakan sesuatu yang dikehendakinya, Dia tidak membutuhkan siapapun. Sebaliknya, apabila makhluk Allah membuat sesuatu yang dikehendakinya, ia membutuhkan bahan-bahan lain selain dirinya. Semua yang dibuat manusia menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia dengan akalnya mampu mengetahui hakikat zat Allah? Kemampuan manusia terbatas.
Karena banyak masalah yang tidak dapat diketahui hakikatnya oleh akal manusia. Misalnya masalah tentang nyawa. Kalau akal manusia tidak mampu mengetahui hakikat nyawa yang terdapat di dalam dirinya, tentu akal manusia akan lebih tidak mampu lagi mengetahui zat Allah yang menciptakan nyawa itu. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang berbahagia. Yang kelima, Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Mustahil bersifat ihtiyaju bi ghairihi. Allah wajib bersifat qiyamuhu binafsihi, artinya Allah wajib bersifat berdiri sendiri. Dan mustahil bersifat ihtiyaju bi ghairihi, artinya membutuhkan kepada selain dirinya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri, kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Firman Allah yang lain adalah ayat 265. Dari ayat-ayat Al-Quran tersebut difahami bahwa di dalam mencipta dan mengurus alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan kepada siapapun selain dirinya. Bahkan makhluknya yang sebenarnya selalu membutuhkan pertolongan Allah dalam segala hal. Logika tidak dapat menerima jika dikatakan Allah itu membutuhkan bantuan kepada selain zatnya, kepada selain dirinya. Jika Allah itu membutuhkan bantuan, berarti Allah itu lemah. Sedangkan yang lemah itu adalah makhluk. Padahal Allah bukan makhluk, tapi Allah itu adalah Khalik, sang pencipta. Yang keenam, Allah bersifat wahdaniyah, mustahil bersifat ta'addud. Allah wajib bersifat wahdaniyah, artinya Allah itu wajib bersifat Maha Esa, baik pada zatnya, sifatnya, af'alnya atau perbuatannya. Allah Maha Esa dalam zatnya, maksudnya Allah itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga, dan tidak pula lebih dari itu. Zat Allah tidak sama atau tidak serupa dengan zat selainnya, yaitu zat makhluknya. Allah itu Esa dalam sifatnya, maksudnya sifat Allah itu walaupun banyak tapi hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Tidak ada zat selain Allah yang memiliki atau menandingi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Esa di dalam perbuatannya, maksudnya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun tidak terhingga banyaknya, hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Tidak ada zat selain Allah yang dapat menandingi, apalagi melebihi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nakli bahwa Allah itu bersifat Maha Esa antara lain Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara atau sama serupa dengannya. Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Allah wajib bersifat wahdaniyah sesuai dengan jalan pikiran akal sehat atau dalil akli. Akal sehat tidak menerima atau memustahilkan Allah itu berbilang atau banyak, lebih dari satu. Mampukah akal manusia mengakui hakikat Allah atau mengetahui hakikat Allah seperti apa? Akal manusia sangat terbatas, yang tidak akan mungkin dapat memahami hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat dirinya sendiri sebagai manusia saja belum terpahami, apalagi Tuhannya. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi zatihi fatahliku. Rawahu Abu Syaikh. Artinya berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berfikir tentang zatnya, nanti kamu akan celaka. Hadis riwayat Abu Syaikh. Yang ketujuh, Allah bersifat kudrah, mustahil bersifat ajzu. Allah bersifat kudrah artinya Allah maha kuasa. Mustahil bersifat ajzu artinya lemah. Kekuasaan Allah itu maha sempurna, tidak terbatas dan mutlak. Tidak ada zat selain Allah atau makhluk yang memiliki kekuasaan sama dengan Allah, apalagi melebihinya. Bahkan kekuasaan yang dimiliki oleh makhluk Allah sebenarnya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah berkehendak mencabut kekuasaan yang terdapat pada makhluknya, tidak seorang pun makhluk dapat menghalanginya. Bukti-bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta dengan segala isinya, baik dalam hal mewujudkannya dan mengurusnya, maupun dalam hal membinasakannya atau meniadakannya. Dalil nakli bahwa Allah itu bersifat maha kuasa terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran
ayat 26. Yang kedelapan, Allah bersifat irodah, mustahil bersifat karohah. Bersifat irodah artinya Allah itu maha berkehendak. Maksudnya kehendak Allah itu maha sempurna, tidak terbatas dan sangat mutlak. Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta dan mengurus alam semesta ini semata-mata berdasarkan kehendaknya sendiri, bukan karena terpaksa atau dipaksa oleh siapapun. Akal sehat atau logika tidak dapat menerima atau memustahilkan jika dalam mencipta dan mengurus alam semesta ini Allah terpaksa dan dapat dipaksa. Jika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat terpaksa atau karohah atau dapat dipaksa, berarti Allah itu lemah. Sedangkan yang lemah itu adalah bersifat yang dimiliki oleh sifat-sifat makhluk, bukan Khalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Khalik, pencipta alam semesta dan segala isinya, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan jauh dari segala sifat kekurangan. Sifat irodah sangat erat kaitannya dengan sifat qudrah. Alam semesta dan segala isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat selain Allah yang dapat menghalangi kehendak dan kekuasaan Allah. Jika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, cukup hanya mengatakan jadilah, maka terwujudlah sesuatu yang dikehendakinya itu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya sesungguhnya perintahnya apabila dia Allah menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah. Quran surah Yasin surat ke-36 ayat 82. Sifat Allah yang ke-9, Allah wajib bersifat ilmu, mustahil bersifat jahlu. Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat ilmu, artinya wajib bersifat mengetahui. Pengetahuan Allah itu maha sempurna dan tidak terbatas. Allah mengetahui segalanya tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang. Allah maha mengetahui segala yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, yang lahir maupun yang batin. Singkatnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui betul terhadap alam semesta dan segala isinya. Akal sehat tidak menerima atau mustahil Allah itu bersifat tidak mengetahui dan bodoh atau jahlu. Banyak ayat Al-Quran menjelaskan bahwa memang Allah itu bersifat maha mengetahui. Di antaranya surat Al-Mujadalah ayat 5, surat ke-58 ayat 7, dan surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59. Yang ke-10, Allah itu bersifat hayat, mustahil bersifat maut. Allah bersifat hayat artinya Allah itu wajib hidup. Hidup Allah tidak berpermulaan dan tidak berkesudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya dan tidak disentuh oleh kantuk, tidak pula tidur. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas sejalan dengan akal, yaitu dalil akli. Menurut akal sehat mustahil sesuatu yang mati dapat mencipta, mengatur, mengendalikan sesuatu yang lain. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala zat yang mencipta, mengatur, mengendalikan alam semesta dan segala isinya. Mustahil bersifat mati. Sebab jika Allah itu mati, tentu tidak akan ada alam semesta dan segala isinya ini. Padahal alam semesta dan segala isinya telah ada dan berjalan secara harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa Allah itu bersifat maha hidup. Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala kehidupan. Hidup manusia dan makhluk hidup lainnya semata-mata karena itu di bawah kehendak dan kekuasaan Allah. Hidup manusia di dunia ini hanya bersifat sementara dan harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah sepantasnya manusia beribadah dan bertawakal kepadanya. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 65 yang artinya Dialah Allah maha hidup, tidak ada Tuhan selain Dia.
maka sembahlah Dia dengan ikhlas dan melaksanakan agama untuknya. Segala puji bagi Allah yang menguasai segala alam. Dalam ayat yang lain ada dalam firman-Nya surah Al-Furqan ayat 58, silakan nanti dicari sendiri di dalam Al-Qur'an, dikaji, dibaca, dikaji isinya. Yang ke-11, Allah itu bersifat sama, ya. Mustahil bersifat samam atau somam, ya, pakai sod, somam. Allah itu bersifat maha mendengar, sama. Artinya pendengaran Allah itu maha sempurna, maha tidak terbatas dan mutlak. Allah Subhanahu wa taala dapat mendengar segala suara, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, yang dekat maupun yang jauh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dapat mendengar bisikan hati manusia yang paling dalam. Akal sehat tidak menerima jika Allah Subhanahu wa taala itu bersifat somam atau tuli. Karena jika Allah itu tuli berarti Allah itu lemah. Sedangkan yang lemah itu bukan Allah pencipta alam semesta dan segala isinya, tapi yang lemah itu adalah makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mendengar segala doa hambanya. Oleh karena itu berdoalah kepadanya dengan penuh ikhlas, khusyuk, seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak membangun Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah atau Ka'bah bersama Ismail, saya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Yang ke-12 terakhir, Allah wajib bersifat basar, mustahil bersifat ama. Allah Subhanahu wa taala bersifat maha melihat atau basar. Cara Allah melihat berbeda dengan cara manusia melihat. Kalau manusia melihat dengan mata, sedangkan mata manusia memiliki keterbatasan dan kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki segala apa saja. Tidak dengan mata sebagaimana mata yang dimiliki oleh manusia. Melihatnya Allah itu maha sempurna, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat melihat semua sifat dan sikap perbuatan manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha dapat melihat, sedangkan manusia tidak dapat melihat. Maksudnya begitu ya. Manusia tidak dapat melihat perbuatan, perasaan ataupun apapun yang diperbuat oleh manusia yang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu dapat melihat semua sikap dan perbuatan manusia, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, yang dikerjakan sendiri-sendiri maupun yang dikerjakan secara beramai-ramai atau berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itulah penjelasan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat yang wajib dan mustahil yang Allah miliki. Dan satu lagi, Allah bersifat jaiz. Artinya apa saja yang diperbuat, yang diinginkan, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mungkin terjadi. Jadi Allah itu bersifat jaiz, artinya wenang. Dia mau berbuat apapun, mau melihat apapun, mau merasakan apapun dan sebagainya, itu adalah maha kewenangan ada di dirinya atau di zat Allah itu sendiri. Fi'lu mumkinin fi'luhu aw tarkuhu. Allah itu tidak ada yang mengekang. Mungkin saja mau berbuat A, mungkin saja mau menolak B dan sebagainya. Itu semuanya adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para mahasiswa dan hizib sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Silakan kerjakan, buka LMS-nya, kemudian baca modulnya, tonton videonya, kemudian kerjakan kuis dan juga soal-soal yang ada di diskusi.
Ini adalah merupakan kewajiban mahasiswa untuk bisa dikategorikan hadir di dalam perkuliahan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.